tentang berita nah. Jadi kita ingin pelajari istilah unsur-unsur penting dalam berita. Nah, jadi unsur-unsur berita tuh sama seperti kemarin yang 5W plus 1A. Ada yang masih ingat? 5W plus 1A? Apa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Mari. Adik sekolah, sebutkan. Puasa sambil kerja, melata sekali. Kalau mungkin analisis unsur-unsurnya berita itu, tetap kita berpedoman pada adik simba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke. Jadi saya ditanya ada 5 materi. Akan bagi kalian berkelompok, kemudian kalian pelajari rangka-rangka dalam menemukan unsur-unsur pada teks berita. Nah, di lembaran ini ada teks berita akan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi silakan ikuti arahan dari petunjuk soalnya. Dengar dulu, ikuti arahannya. Kemudian kalian diskusikan, jika ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Saya akan membantu kalian. Paham? Apa tadi yang saya katakan? Apa tadi yang saya katakan? Oke, sebelum itu apa? Sebelum itu apa tadi? Tidak. Oke, tadi toh di sini ada teks berita yang akan kalian analisis unsur-unsurnya. Nah, ikuti arahan yang ada di dalamnya karena di sini sudah ada cara-cara langkah-langkah dalam menemukan unsur-unsur penting pada teks berita. Jadi kita akan membagikan, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ingat, nanti yang menjawab itu, misalkan satu orang yang menjawab dalam kelompok itu nilainya pribadi. Jadi saya harap kalian bisa aktif. Paham? Paham? Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Salah. Paham. Oke, semua sudah kelompok sudah dapat? Sudah? Dapat? Jadi silakan didiskusikan. Silakan ikuti dulu. Apa arahannya? Rangka-rangka pertamanya apa? Apa itu teks berita? Rangka-rangka pertama, buka. Rangka-rangka pertama. Cara-cara mengidentifikasi sumber berita. Ada itu langkahnya. Silakan dibuka. Apa caranya? Oke, baca, mendengarkan. Nah, jadi maksudnya kalau mungkin itu otomatis kalau mungkin tahu unsur-unsurnya dalam berita harus kita lihat dulu beritanya, kita tonton. Kalau misalkan dalam bentuk visual itu kita tonton, kita dengarkan. Kalau dalam teks kita baca. Paham? Paham? Oke, apa lagi? Nah, pertanyaan penting. Apa contohnya pertanyaan pentingnya? Apa contohnya pertanyaan penting? Oke, apa yang terjadi? Ada lagi? Oke, nah, stop. Oke, bagi ke tempat yang lain. Apa? Stop. Berikan dulu kesempatan. Coba jawab juga, ayo. Tadi sudah ada. Apa tadi? Apa tadi jawab bilang? Apa yang terjadi? Di mana kejadiannya? Siapa pembayar?
Hah? Siapa yang terlibat? Oke, siapa yang terlibat? Mengapa itu kejadiannya? Oke. Mengapa itu terjadi? Oke. Bagaimana itu bisa berlangsung? Nah, ingat ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi kita di sini berdasar pada adik Simba. Apa? Ya, mana, siapa, kapan, kenapa, dan bagaimana tempatnya. Paham nggak? Oke, di sini ada yang bisa dipahami. Oke, sudah. Siapa yang terlibat ini maksudnya tahu siapa-siapa yang ada di dalam kejadian itu. Ya kan? Tadi kita bahas mobil. Berarti apa maksud? Berarti mobil, berarti ada supirnya toh? Nah, itu bisa bilang siapa yang terlibat. Misalkan yang terlibat mobil yang bertabrakan, yang begitu, bilang nggak? Tahu nggak? Jangan jawab. Kalau bilang deh, gimana jangan terus tanggalnya. Tepatnya mas aja. Kalau bilang di mana kejadiannya? Mana tadi itu selain Bali apa tadi yang bilang tadi? Jangan terus tanggalnya kalau bilang di mana tinggal kapan. Oke, itu dia keterangan waktu itu misalkan kapan. Bukan hanya tanggal, tapi bisa jadi bilang setiap hari. Dia tergantung dari keterangannya nih kalau bilang kapan kejadian. Bilang nggak? Ingat ini di mana itu yang tidak ada tepatnya itu. Oke apa? Apa yang terlibat? Maksudnya itu deh. Apa yang siapa yang ada di dalam kejadian tersebut? Sudah selesai? Sudah? Kasih kesempatan juga jawabannya. Kalau tadi menjawab, yang ini menjawab, kasih kesempatan. Dan yang lain juga menjawab tidak, karena kan sudah diskusi. Ada berapa pertanyaan di situ? Begitu? Tidak mendengar. Ya, sampai sini. Nah, kamu tadi berapa? Apa Oke. Pertanyaan pertama. Ingatnya sebutin nama atas bolongan kalau tidak. Ingat kata itu jangan lagi bolong-bolongan karena apa? Apa peristiwa dalam berita tersebut? Tadi di sini apa? Tidak apa-apa. Tinggal ada berapa? Oke. Kenapa bilang kesalahan juga? Bila dibaca baik-baik bertanya. Mungkin karena dia toh, apa dia pikir itu penyebabnya itu karena kontainer yang jeblok. Jadi dia bilang cuma satu kendaraan. Dia tidak baca ke dalam keseluruhan. Oke, tidak apa-apa. Namanya juga ada. Tadi kamu apa? Kamu? Nah, siapa yang ditabrak? Oke, tepuk tangan. Fokus kalian baca beritanya. Oke, pertanyaan kedua apa? Siapa yang terlibat? Siapa? Yang terlibat. Siapa yang terlibat? Kamu tahu? Kan? Oke. Tiga mau terlibat.
Jawaban yang benar tuh dari sini. Pokoknya salah. Ini juga berjawaban jawaban. Ya bisa, itu saja. Tapi kurang tepat dengan ini. Satu mobil truk dengan 3 mobil pribadi yang terlibat. Silakan tepuk tangan. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Ini kelas apa? Kamu. Ini yang paling kanan apa? Itu paling Banyuwangi. Apa? Nah. Apa? Jawabannya pada sebelah tangan. Nomor 2. Apa? Oke, jawabannya kelas dengan tangan. Berikutnya nomor pertanyaan selanjutnya apa? 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 Belum? Apa tadi pertanyaannya? Nah, kenapa ini terjadi? Karena yang tadi kaum mobil kontainer yang kelebihan muatan mengalami remblong saat oke, menurut itu tudungan deh, tudungan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Nah, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Satu-satu kelompok. Bagi-bagi tanganmu, jangan cuma kau. Bagi-bagi semuamu, jangan cuma kamu. Bagaimana jawabnya? Kita bagi-bagi. Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Bagaimana prosesnya? Apa? Oke, masih ada yang lain jawabannya? Baca dulu, baca dulu.
Bagaimana? Masa di jalur mana? Nah, oke, gini. Tadi jawabannya kalian kok mobil truk yang mengalami remblong saat penurunan. Ya. Jawaban yang tepatnya itu, kan tadi jawaban dikatakan jika mobil pribadi. Nah, kalau bilang ini jika mobil pribadi, bagaimana bisa coba? Kalau masa itu mobil truk kontainer, kan masa menurun saja, baru ada korbannya jika mobil pribadi kira-kira kenapa itu terjadi? Tadi ada yang bilang kecelakaan beruntun. Kenapa bisa? Kecelakaan beruntun. Kalau tadi kecelakaan itu apa lagi? Oke. Kenapa dalam berita itu disebut kecelakaan beruntun? Karena ada lagi Bija tidak berbeda jawaban jamin. Ada? Pak Ade, ini kan mobilnya menurun. Remnya belum. Di depannya ada mobil pribadi. Otomatis kalau dia menurun dia tidak bisa ngerem, dia nabrak. Jadi mobil truk ini yang menabrak si mobil pribadi. Oke. Nah, kan tadi pertanyaan kita mengapa? Nah, ini terjadi karena mobil truk ini mengalami remblong saat penurunan. Sementara bagaimana prosesnya? Itu tadi yang ada mobil parkir atau ada mobil di depannya toh. Nah, kita asumsikan ada mobil di depannya ini di penurunan juga. Tapi ini mobil truk dari atas dia menurun. Dia kan muatannya lebih otomatis. Dia kecepatannya juga cepat toh. Nah, remnya belum, dia tidak bisa menghentikan, dia tidak mampu menghentikan mobilnya, otomatis dia menabrak kendaraan yang ada di depannya. Itu yang dinamakan kecelakaan, dan itu dinamakan kecelakaan. Oke, beruntun. Kalau kecelakaan banyak jenisnya. Gimana ya?